Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Alhamdulillah saudaraku sudah menjelang puasa ke-18 ya. Mudah-mudahan semua fans-fans begitupun juga saudara-saudaraku di dalam grup mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya untuk menjalankan selama 1 bulan puasa ini saudaraku ya. Mudah-mudahan intinya kesehatan saudaraku ya. Oke, saya akan memberikan inspirasi saudaraku, masukan lagi ada pertanyaan saudara kita yang saya akan angkat lagi yang kemarin-kemarin baru saya sempat angkat mengenai adanya di dalam ruangan RBW lagi tentang rumahan walet, tentang gedung walet. Ada pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya bahasa suara tarik dan heksagonal. Jadi ini yang bikin bingung petani walet. Karena di dalam ruangan RBW ya, di luar lapangan banyak masukan, banyak pemahaman berbeda-beda. Tetapi intinya yang kita mau tarik saudaraku, yang kita ingin inapkan adalah walet, ya, burung walet, ya. Mengenai adanya bervariasi, bertingkat-tingkat cara merancang saudara kita, intinya yang kita utamakan adalah menginapkan walet, membetahkan walet. Gimana cara supaya walet di luar bisa masuk di dalam ruangan RBW. Begitupun juga mengenai adanya kanakannya ya. Kanakan berarti anak dari walet ini yang sudah bikin sarang, bertelur, mengerang sampai jadi terbang, itulah anak. Supaya anak ini bisa kembali di tempatnya, mengingat tempat kelahirannya walet ini, itu yang kita inginkan juga. Ya, ini pertanyaan saudara mengenai adanya bahasa suara tarik, mengenai suara tarik dan suara heksagonal. Kalau suara tarik saudaraku bagian di dalam, di situ di lar-lar, pintu lar, di bagian lubang terjun. Di situ juga di dalam kamar-kamar kalau saudara menggunakan sekat-sekat. Di mana lagi? Begitupun juga mengenai adanya suara heksagonal. Ya, apakah di atas itu yang di atas poin atau di samping gedung yang dipasang di bagian gedung rumah walet. Itu biasa ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6 di situ. Twitter yang keliling itu bahasanya heksagonal ya. Bukan kendaraan besar, bukan eskavator, heksa. Kan ada Hitachi kalau yang kendaraan yang besar saudaraku ya, semacam Hitachi, Caterpillar, Hyundai apa ya, yang jelasnya ini Twitter heksagonal. Jadi oke. Saya ini saudara membahas dulu mengenai adanya suara tarik di dalam ruangan RBW. Dan ini banyak yang mempermasalahkan tentang suara tarik, mengenai adanya suara tarik yang terpasang di bagian di dalam ruangan, baik di lubang terjun maupun di lar, begitupun juga di dalam ruangan. Ya, karena sudah banyak video yang saya sudah perlihatkan saudaraku di lapangan mengenai adanya suara tarik atau suara pengumpan atau bahasa singkat suara tariknya, ya, suara tarik. Itu kan beda kalau suara memanggil, beda kalau suara tarik, beda juga suara inap. Menurut mereka, menurut saudara kita, itu pemahaman mereka. Tidak bisa juga kita cak bahwa itu tidak original, istilahnya tidak bagus. Semua kan itu memang pemahaman saudara kita. Kan ada juga yang menggunakan suara tarik berhasil. Ya, ada juga menggunakan suara tarik tidak berhasil. Begitu. Jadi intinya saudaraku, hanya kalau penjelajah 75 saya tidak menggunakan suara tarik, begitu pun juga suara heksagonal. Ya, kalau suara heksagonal saudaraku kan di luar, bagian di poin atau di sampingnya poin. Begitu. Kalau suara tarik bagian di dalam. Jadi apa tidak jadi masalah guru? Ya, apa tidak jadi masalah bang seumpamanya tidak menggunakan suara tarik? Iya, kalau menurut saudara ya masalah mungkin ya. Tetapi kalau saya saudaraku tidak jadi masalah, aman-aman aja kok. Ya.
Karena sudah banyak bukti yang saya sudah perlihatkan di lokasi. Sudah banyak yang saya paparkan, sudah banyak yang saya jelaskan mengenai adanya bahasa suara tarik. Menggunakan begitu pun juga kalau tidak menggunakan. Ya, semua sah-sah. Ya, hanya kalau saudara yang saya pandu saudaraku, ya saya tidak menggunakan suara tarik. Nah, intinya semua suara tarik saya suruh lepas. Kalau ada suara tariknya, kalau saya mengambil alih. Ya, mengambil alih itu gedung. Istilahnya perhapan secara online. Ya, kenapa saudara mengatakan kayak gitu? Karena ada bahasa kayak was-wasan, ada mengenai di pola pikirnya was-was. Ya. Nah, setengah-setengah. Karena saudara yang kebanyakan mengandalkan itu suara tarik, begitupun juga suara heksagonal di gedung. Nah, sedangkan penjelajah 75 saudaraku tidak sama sekali tidak menggunakan suara tarik, begitupun juga suara heksagonal. Ya, itu intinya tidak jadi masalah Kak Bang, tidak jadi masalah kalau buat saya, ya. Nggak tahu kalau saudara-saudara kita yang lain, itu kan porsi saudara kita, ya. Nah, porsi saudara kita itu masalah bagi saudara kita yang menggunakan suara tarik, karena memang, ya, saudara yang konsultan yang di luar sana kan biasa dia mengunggulkan itu suara tarik. Ya. Kan kalau suara tarik saudaraku tidak ada bedanya suara panggil dan suara inap. Begitupun juga suara heksagonal, semua suara walik juga yang bunyi. Yang saudara dengar di situ keluar di salon itu, ya, itu semua suara rekaman walet. Suara tarik, suara walet juga. Suara heksagonal juga suara walet, suara panggil suara walet juga, suara inap suara walet juga. Nah, itu. Jadi intinya saudara kalau ingin menggunakan, ya, suara tarik itu tergantung dari saudaraku yang punya gedung ini. Nah, hanya kalau saya saudaraku tidak ada jadi kendala mengenai adanya suara tarik, begitupun juga suara heksagonal. Ya. Ini kan saudara bertanya, tidak jadi masalah kah guru, abang? Kan ini kan ada panggil abang, kan ada biasa juga panggil guru, ada juga panggil master. Nah, tidak jadi masalah kalau untuk saya. Begitupun juga yang saya tangani, tidak ada jadi masalah. Semua menginap burungnya, semua nambah burungnya juga. Begitupun juga mengenai adanya sarang, bikin sarang, bertelur, mengeran sampai jadikan anak. Akhirnya dari anak lagi turun temurun, akhirnya berkembang biak sampai berkeloni. Nah, intinya kan dari situ. Seandainya masalah saudaraku karena semua yang saya sudah lepaskan suara tariknya, semua tidak ada burungnya. Seandainya bahasa suara tarik, tetapi bukti karena saya sudah upload, ada beberapa gedung yang saya sudah tangani saudaraku, sudah kelihatan di situ. Justru banyak yang menggunakan suara tarik heksagonal, banyak yang gagal. Nah, sampai tahunan, bukan bulan, tahunan loh. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ada sampai 9 tahun itu galau. Kalau bahasa galau saudara itu berarti itu kita capek, jenuh. Nah itu. Jadi intinya saudaraku, ya, mengenai adanya suara tarik kan bertingkat-tingkat itu cara pemasangan suara tarik, istilahnya bermacam-macam model di dalam ruangan. Nah, itu. Jadi intinya itu saudaraku, penjelajah 75 tidak pernah menggunakan suara tarik di dalam ruangan RBW. Hanya 2 suara, bahasa 2 suara. Suara luar panggil di LMB, itu aja. Yang kedua, suara inap di dalam ruangannya walet, tempatnya walet bertengkar bikin sarang. Tempatnya berkembang biak di dalam, kalau sudah ada yang tinggal. Nah, itu aja. Apalagi kalau ada bahasa suara mengenai suara basoka yang melempar itu, sama sekali saya tidak menggunakan. Karena saya sudah buktikan saudaraku, saya sudah buktikan, saya sudah rasakan, saya sudah jalani. Berapa tahun, bukan puluhan tahun saya sudah jalani. Jadi saya sudah paparkan, saya sudah praktekkan, ya, saya sudah buktikan. Ya, bukti apa lagi? Jadi bahasa kalau ada yang berbahasa mengenai adanya itu tidak akan menginap. Ya kan itu sudah, silakan telusuri video-video yang sudah terlewati.
Nah, itu tidak ada yang saya menggunakan suara heksagonal dengan tarik itu, saudaraku, itu sudah bersarang rata-rata yang gedung yang sudah saya tangani yang sudah lanjut itu sudah bersarang beradaptasi burungnya sudah berkembang biak. Nah, itu pemahaman menurut kalau penjelajah 75, dan memang itu nyata, itu original loh, fakta, nah, bukan rekayasa. Nah, itu. Jadi saudara sudah paham, penjelajah 75 tidak menggunakan suara tarik, saudaraku ya. Ini yang saya bahas dulu. Alhamdulillah saya sudah clearkan penjelasan mengenai adanya suara tarik, mengenai adanya apa kendalanya. Tidak usah saya ngomong saudaraku mengenai ada kendalanya, karena kita menghargai juga saudara kita yang konsultan lain. Ya, yang jelasnya konsultan lain menggunakan suara tarik tidak jadi masalah. Nah, kalau saya tidak menggunakan suara tarik tidak jadi masalah juga, karena konsultan lain menggunakan suara tarik, saya tidak. Intinya itu aja bedanya, bertolak belakang. Ya, saudara mau mengikuti di mana? Saudara mau mengikuti yang ada suara tarik, silakan pasang. Saudara mengikuti penjelajah 75, saudaraku mungkin pasti tidak akan memasang suara tarik. Nah, itu pembuktian yang nyata, kelihatan di video. Dan banyak video yang saya sudah tayang secara langsung di video reguler, begitu pun juga video secara nyata. Nah, jadi kita itu berbahasa saudaraku gimana caranya kenyataan fakta yang kita perlihatkan, jangan hanya rekayasa, jangan hanya mengada-ngada, jangan hanya berkata-kata. Ya, jadi kita ini saudaraku gimana cara supaya masyarakat petani khususnya petani walet ya, yang bergerak di petani walet, yang mengguliti petani walet, hobi di walet, itu saudara bisa nonton saya punya video. Nah, itu bukti. Jadi oke saudaraku, saya sudah jelaskan mengenai adanya suara tarik di dalam ruangan RBW. Sekarang saya mengalih ke suara heksagonal, karena dua pertanyaan saudara, suara tarik dan suara heksagonal. Begitupun juga mengenai adanya suara heksagonal di atas poin. Apa tidak jadi masalah, Bang? Nah, kalau tidak menggunakan suara heksagonal, apalagi kalau sudah terpasang langsung kita putuskan kabelnya atau kita sekalian lepaskan. Maksudnya dibuka itu suara heksagonal. Yang ada pipa naik, baru ada kayak payung kelilingi salon. Di situ keluar suara. Biasa ada Twitter di situ, kadang 4, kadang 5, ada juga 6. Nah, dikelilingi itu kayak payung itu. Kayak modelnya gazebo di atas poin. Nah, itu. Kalau saudara mau menggunakannya tidak jadi masalah, kok sah-sah aja. Ya. Tetapi penjelajah 75 saudaraku tidak pernah menggunakan suara heksagonal. Justru kebalikan dari bahasa itu tadi. Kalau saya yang tangani gedung itu justru saya lepaskan. Saya suruh buka yang punya gedung, ya saya punya anggota yang kerja, tolong dilepaskan itu. Nah, itu di situ perbedaannya. Istilahnya bertolak belakang. Tetapi cara bahasa menjelekkan nggak ada. Sama sekali saudara kita yang mau menggunakan heksagonal silakan. Kalau saya saudaraku tidak akan menggunakan. Intinya itu. Ya, apa kendalanya guru? Kalau menggunakan heksagonal ya cukup saudara memahami. Kenapa saya tidak menggunakan heksagonal? Karena saya terjun di dunia perwaletan saudaraku sudah menjenjangi 30 tahun lebih. Kurang dan lebihnya 30 tahun. Bukan sewaktu sebentar saudaraku kalau 30 tahun lebih di walet. Jadi sudah dirasa, sudah dialami, sudah saya jalani. Nah, keluh kesahnya, pemahaman di dunia perwaletan. Saya masih muda saudaraku, saya sudah terjun di dunia perwaletan. Kalau seandainya saya upload semua video-video bangunan yang semua saya tangani, mulai dari umur-umur yang muda saya tangani gedung itu, ribuan saudaraku. Baik yang saya tangani secara pribadi, secara perehapan, secara menender, secara ya itu. Yang intinya saudara, itu saya katakan tolong diikuti video yang sudah terlewati. Ya. Mungkin saudara mencari sesuatu yang saudara belum terlalu memahami, karena lengkap penjelasannya di situ saudaraku mengenai bahasa dunia perwaletan, karena memang khusus saya membahas mengenai adanya tata ruang, begitupun juga mengenai adanya hasil sarang, harga sarang, nah, cara mengeringkan sarang, cara menimbang sarang, cara menginapkan burung, cara supaya kanakan ini bisa kembali di tempatnya semula, supaya kanakan ini tidak pergi, cara gimana supaya walet ini bisa kita tarik, ya, cara menghadapi tata ruangnya di dalam,
begitu mengenai adanya kelembapan, suhu, gelapnya ruangan, cara sekat, mengenai adanya kolam, mesin pengabut, lengkap semua mengenai adanya Twitter, suara. Ya, begitupun juga di dalam saudaraku mengenai adanya bahasa ukuran-ukuran, ya LMB-nya, jarak-jaraknya antara apakah saya sudah bahas semua itu. Jadi saudara itu justru selalu saya utarakan kalau ada yang ingin ditanyakan saudaraku tolong tulis di bawah di kolom komentar supaya saya bisa berikan inspirasi ke saudaraku, pencerahan lah maksud saya, supaya saudara itu berlahan-lahan saudara bisa mencerna, bisa memahami mengenai adanya bahasa perwaletan. Begitupun juga saudaraku kalau saya tangani mengenai adanya memandu, bahasa memandu saudaraku itu saya akan pandu secara langsung melalui dengan video call. Ya, dan itu akan dibimbing, bukan hanya sudah dipandu sudah saya lepaskan, enggak. Nah, saya kasih waktu berapa bulan baru pengecetan pertama. Maksudnya pengecetan itu saudaraku berarti diperiksa dalam gedung, perkembangan sudah apa ada kemajuan atau gimana. Nah itu kalau saudara saya sudah memandu, karena sudah ada beberapa saudara kita saya sudah memandu, sudah banyak, dan ada videonya tayang, silakan telusuri. Ya, terus saudaraku itu mengenai saya kembali tadi mengenai adanya suara heksagonal yang bagian atas di poin. Nah, intinya saudaraku ya, itu heksagonal, seumpamanya saudara menggunakan heksagonal itu mengenai adanya Twitternya, karena ada juga pernah bertanya Twitter apa yang digunakan di heksagonal. Semua bisa kalau saudara menggunakan heksagonal. Kalau saudara kan, kalau saya sudah bukan, tidak ada bahasa di situ, tidak ada bahasa merek, harga Twitter dan berapa jumlah Twitter di heksagonal. Kalau saya tidak ada. Begitupun juga salong pelempar. Pelempar itu istilahnya basokah, yang melempar jarak jauh, bahasanya memanggil burung. Ya, kalau heksagonal itu mengumpulkan burung. Ya, sedangkan kita ini bukan mengumpulkan, kita ingin menginapkan burung. Kalau mengumpulkan saya di heksagonal saudaraku hanya main di situ baru pergi, ya selamat tinggal lagi gitu aja. Ya, jadi saya memancing burung saudaraku hanya dua bahasa, suara panggil dan suara inap, itu aja. Nah, itu bahasa singkat dan jelas mengenai adanya bahasa heksagonal. Kan saudara kita itu kan banyak menggunakan itu suara heksagonal, banyak macam modelnya. Malahan ada saya lihat itu menggunakan heksagonal saudaraku, dua heksagonal dia pasang di atas poin. Ada bagian ujung ya, bagian ujung sebelah arah kalau ujung depan, ada juga di belakang bagian poin. Ada dua heksagonal. Saya pernah tanyakan itu, apa itu, kenapa ada dua? Saya kira itu penangkal petir, karena ada dua. Tetapi saya lihat modelnya sama-sama, yang bagian poin dengan yang bagian ujung. Nah, dua heksagonal dia gunakan. Nah itu. Jadi saya bilang ya, mungkin penemuannya mereka, mungkin pemahamannya saudara kita itu di konsultan. Dan itu yang saudara yang memasang itu saudaraku yang dua itu saya sudah tangani itu. Dua heksagonal dia gunakan. Ada juga basoka. Nah, itu menjelang sekitar kurang lebih 4 tahun galau. Alhamdulillah saya sudah tangani, tetapi saya tidak upload di YouTube. Saya tidak upload di video. Karena orangnya dia bilang tolong guru jangan di-upload, malu. Ya, menurut saudara kita itu malu. Nah, karena saya sudah banyak yang saya sudah paparkan saudaraku, ada beberapa gedung yang saya tangani, ditangani konsultan. Nah, itu yang dia jaga privasi saudara kita yang punya gedung itu, dia mengatakan jangan diupload karena saudara kita yang dia punya yang menangani ini ya, itu dia memahami mengenai adanya bahasa itu, makanya dia melarang diupload. Jadi tidak selamanya saudaraku itu saya pandu online saya upload. Banyak yang saya tidak upload, banyak yang saya upload juga. Tergantung dari persetujuan sebagai yang petani walet, khususnya yang peternak walet dan petani walet yang punya gedung itu. Ya. Jadi intinya saudaraku ya, kalau saudara menggunakan heksagonal silakan, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah, sah-sah aja kok. Ya. Hanya kalau saudara ngikut penjelajah 75 ya jelas tidak menggunakan suara heksagonal ya. Begitupun juga suara tarik saudaraku, tidak menggunakan suara tarik. Penjelajah 75 itu simple karena saya ikuti bahasa walet bahwa walet itu alami, tetapi kealamiannya itu di mana cara
gimana letak cara menarik walet ini supaya walet ini dia bisa tinggal di dalam ruangan. Ini yang paling sulit, tingkat kesulitan itu cara membetahkan burung, saudaraku. Kalau hanya main dan tinggal sulit juga. Nah, kita menginginkan, kita melihat walet bermanuver di bagian gedung, di area gedung itu keliling. Nah, kan kita kan merasa gembira, semangat. Baru yang keliling itu bermalam juga, wahai itu baru mantap. Nah, itu. Karena tujuan kita membangun, saudaraku, selalu kita ingin melihat burung. Istilahnya menyemangati burung keliling di situ, bermanuver di bagian LMB, keluar masuk, keliling-keliling. Sampai kita melihat di situ, istilahnya bahasa dipantau dari luar, melihat, wah banyak lagi burung. Kan kita kan semangat. Tetapi sama sekali tidak melihat burung biar satu itu kan kita itu seperti kalau ibaratkan apa ya, kita mendaki baru langsung menurun, kayak gimana perasaan ya? Kayak ada kekecewaan, terkucilkan kalau tidak ada, istilahnya sunyi di situ gedung. Nah itu. Yang kita ini sudah gimana caranya supaya burung ini dia bisa nginap, bisa betah di dalam ruangan RBW. Nah, itu yang kita cari. Nah, jadi saya sudah berulang-ulang, saudaraku, menjelaskan mengenai adanya di dalam ruangan RBW, cara menghadapi burung, saudaraku. Saya sudah jelaskan secara mendetail mengenai adanya di tata ruang bagian di dalam, supaya walet ini dia bisa betah di dalam. Ya, apa yang dicari walet, apa yang diinginkan walet, yang diincar walet, dia akan menemukan di dalam ruangan saudara. Makanya selalu saya katakan, saudaraku, permantap tata ruangnya dan jangan mengakali melebihi dari takaran walet, seperti kelembapan dan suhu. Kalau kelembapan terlalu jarak jauh dari jangkauan, saudaraku, terjadi adanya panas ruangan. Kalau terlalu lewat dari kelembapannya, mengenai adanya berbahasa air, karena kan kelembapan ini, saudaraku, berbahasa air, berarti terlalu lembab, itu resikonya juga tinggi. Nah, sama suhu, tidak ada beda itu. Terlalu jauh kurangnya, terlalu jauh lebihnya, ada juga kendalanya. Ya, jadi selalu saya berikan info, saudaraku, ya, mengenai adanya cara menghadapi walet, cara memahami mengenai adanya tentang dunia perwaletan secara alamiah. Nah, itulah Penjelajah 75 selalu saya paparkan. Mudah-mudahan, saudaraku, ini apa yang saya utarakan, apa yang saya berikan inspirasi bisa memahami, ya. Nah, jadi saudaraku yang galau, silakan praktekkan di dalam ruangan RBW-nya. Ya, yang ingin dipandu silakan share nomornya. Kalau ingin share nomor, saudaraku, silakan tulis angka campur dengan huruf. Kalau jangan angka semua karena biasa sulit terbaca. Ada juga mengatakan, tolong bang, berapa nomor teleponnya, nomor HP-nya, WA-nya. Nah, saya bilang tulis saja, kan selalu saya jelaskan mengenai adanya bahasa itu, saudaraku. Ya, karena saya juga sibuk. Jadi sudah paham, saudaraku, apa yang saya utarakan, apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya bisa menginspirasikan di gedung saudara, ya. Nah, saudara kita itu yang di luar lapangan yang banyak galau, ya, yang banyak bimbang, bingung. Nah, tetapi yang paling berat saudara hadapi itu bahasa penasaran dan itu bahasa masukan. Karena kalau sudah ada bahasa masukan, saudaraku, di situ saudara juga bingung, bimbang. Apa betul yang dikatakan saudara kita yang di luar itu, apa dipasangkan itu jangan, apakah jangan dipasangkan atau dipasangkan. Nah, itu antara yakin dan tidak, ya, agak ragu-ragu. Yang itu yang bikin bingung petani walet di luar lapangan. Kan itu masukan, banyak masukan. Nah, dan ini masukan, saudaraku, belum tentu bisa merespon di dalam rumah walet saudara kalau saudara mempraktekkan itu. Nah, saudara bisa mencari orang, ya, orang yang berpengalaman di walet, yang sudah lama di dunia perwaletan, yang sudah kelihatan waletnya, ya, yang sudah merasakan namanya bahasa tingkat kestresannya menghadapi walet, tingkat keberhasilan menghadapi walet. Itu yang kita cari, saudaraku, supaya kita menginspirasikan juga seperti saudara kita yang sudah berhasil. Yang mana yang saya katakan sudah berhasil, yang sudah merasakan hasil selama perjuangannya. Nah, itu yang kita inginkan. Jangan mengambil bahasa-bahasa yang tidak masuk di akal, nanti saudara bingung sendiri. Nah, bukan mereka yang bingung yang tanyakan, tetapi saudara yang bingung. Kan sudah banyak bukti, saudaraku, sudah banyak bukti di luar itu. Guru ada yang saya tanyakan gini, apa boleh dipasangkan ini? Guru, apa boleh
dirancang ini ya, tergantung dari saudaraku. Intinya itu, saudara perlu memahami mengenai adanya di dunia perwalitan secara alami yang selalu saya bahas tiap waktu, tiap saat. Nah, jadi oke saudaraku, saya sudah jelaskan secara mendetail. Mudah-mudahan semua yang saya berikan saudaraku ini saudara bisa memahami. Jangan langsung bahwa kita ini langsung menguasai bahasa ilmu. Biar sedikit saudaraku, yang penting bermanfaat. Daripada kita mencari ilmu langsung mau banyak tetapi tidak ada yang tersimpan, akhirnya ujung-ujungnya jadi galau juga. Nah, jadi waktu itu terbuang. Intinya itu. Oke, mohon maaf saudaraku ya kalau ada kata-kata saya salah terselip. Adanya manusia biasa, tidak luput salah dan hilap. Yang sempurna saudaraku itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala isinya bumi, langit, air. Begitupun juga tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup. Nah, itu intinya saudaraku. Jadi mari kita berdoa, mudah-mudahan gedung yang punya gedung saudaraku yang belum mapan, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya saudaraku ya, intinya itu. Ya. Tetapi pesan saya saudaraku, selalu saya berikan pesan ya. Kalau saudara punya gedung ya, apalagi kalau baru perdana, jangan selalu keluar masuk saudaraku, jangan selalu diganggu waletnya dulu, biarkan dulu walet beradaptasi. Insya Allah saudaraku, mudah-mudahan kalau saudara itu amankan tempat itu, saudara tidak keluar masuk, insya Allah mudah-mudahan walet ini bisa menguasai tempat itu, bisa beradaptasi dengan nyaman, cepat menarik burung liar. Nah, kalau saudara tidak keluar masuk terus, begitupun juga mengenai adanya burung cepat bikin sarang di dalam, cepat berkeloni, betah sampai berkeloni, karena dia aman. Nah, begitupun juga yang punya sarang. Kalau sudah ada sarangnya saudaraku, jangan terlalu dipikirkan terus. Sudah mau dipanen, sudah mau dipanen. Kalau baru sedikit, biarkan berkali-kali dulu. Ya, insya Allah ada saatnya saudara itu capek sendiri buka sarang walet kalau sudah padat. Kan sudah banyak terbukti saudaraku. Dulu saya sekian waletnya, sekarang sudah banyak dia punya sarang. Nah itu, malahan dia belum dia panen karena dia mau ingin supaya waletnya lebih banyak lagi. Kalau walet lebih banyak, intinya sarang juga cepat akan dicetak. Intinya itulah bahasa hasil yang kita impikan, yang kita inginkan selama perjuangan mendirikan gedung rumah walet adalah koloni walet dan hasil sarang walet. Oke, sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya berikan saudaraku ini bermanfaat untuk saudaraku tanpa terkecuali. Ya, mulai Sabang sampai Merauke, tidak mengenal suku apapun itu saudaraku ya. Begitupun juga agama, kita saling menghargai, saling menghormati. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu, kita tetap menyatu saudaraku ya. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali. Mantap.